Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati Ibu Wulan Dwi Pratiwi MDikom selaku dosen pembimbing mata Korea Public Speaking dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Izinkan saya pada hari ini akan menyampaikan pidato dengan tema percaya diri dan keberanian menuju kesuksesan. Ketegangan ujian UTS sering membuat kita gugup. Sebelum tampil, jantung berdebar dan tangan berkeringat. Namun percayalah, itu merupakan sesuatu hal yang wajar. Sebagaimana kita akan menghadapi sesuatu yang penting. Yang terpenting adalah bagaimana kita merubah rasa gugup itu menjadi rasa semangat untuk terus belajar, mengevaluasi diri, dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita sudah melakukan hal tersebut, kita bisa menghasilkan sesuatu yang optimal dan baik. Lihatlah di sekitar kita, teman-teman sibuk belajar, dosen membimbing, semua berusaha semaksimal mungkin. Ini membuktikan bahwa kita tidak sendirian. Kita semua berada di dalam satu jalur yang sama, semangat belajar dan perjuangan yang sama. Percaya diri bukan berarti sombong, melainkan adalah percaya atas kemampuan diri sendiri. Tanpa rasa percaya diri, kita hanya melihat kesulitan, bukan peluang. Yang seharusnya kita bisa menyelesaikannya, kita malah terus menunda dan menundanya sehingga tidak dapat diselesaikan dengan baik. Bayangkan seorang pelaut berlayar tanpa kompas, tanpa keyakinan. Ia akan terombang ambing di tengah laut samudra. Keberanian itu dimulai dari diri sendiri. Pepatah bijak mengatakan, keberanian adalah setengah dari kesuksesan. Dengan kata lain, memiliki percaya diri itu setara dengan sudah meraih sebagian keberhasilan. Setiap kali kita berlatih berbicara di depan cermin, kepercayaan diri kita akan semakin meningkat. Mungkin kita butuh latihan praktis untuk membangun rasa percaya diri. Yang pertama, menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara, kemudian dihembuskan. Ini sangat bermanfaat karena kita bisa merilekskan tubuh dan pernapasan kita jalan lebih stabil, menyebabkan materi-materi yang ingin kita sampaikan bisa mengingatnya. Yang kedua, latihlah materi di depan cermin atau teman. Sering berlatih membuat kita terbiasa. Ketika kita terus mengulang-ulang materi itu, kita dapat menyampaikan dengan baik kepada audiens yang ingin mendengarkan kita. Dan yang ketiga, tatap mata pendengar dan tersenyum. Senyuman membuat kita tampak lebih santai dan pendengar merasa nyaman. Dengan demikian, melakukan latihan-latihan sederhana di skala aktif, kita akan semakin percaya diri saat berbicara di depanmu. Saat pertama kali saya presentasi di depan kelas, saat itu saya belum tahu bagaimana cara melatih proses bicara. Saya tegang dan saya pun tidak ingat akan materi yang ingin saya sampaikan. Namun ketika saya itu hati dengan baik, saya berhasil menyampaikan materi tersebut ke teman-teman dengan baik tanpa rasa lupa, gugup, dan bata-bata. Setiap orang pasti menghadapi kegagalan atau keraguan. Jangan biarkan kegagalan menghentikan langkah kita. Kegagalan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita cara meraih sukses. Banyak tokoh besar di dunia lahir dari kegagalan-kegagalan yang mereka terima. Sebagai contoh, Thomas Alva Edison gagal berulang kali sebelum menghasilkan menemukan lampu bijak. Mereka jatuh, belajar, dan bangkit lebih kuat. Ketika kita gagal sekali, harus bangkit kedua kalinya. Dan ketika kita gagal 8 kali, harus bangkit ke-9 kalinya. Mari kita gabungkan kembali cita-cita dan impian kita. Semua mimpi besar tercapai karena konsistensi dan kerja keras. Langkah secara berkelanjutan pada sekali lebih baik daripada rencana yang tidak pernah jalan. Mulai sekarang, yakinkan dirimu, saya mampu,
Saya siap, saya pasti sukses. Dengan latihan rutin dan persiapan Prabu, semangat pantang menyerah, kita harus semakin percaya diri menghadapi tantangan. Seperti yang dikatakan oleh Walt Disney, semua impian kita dapat menjadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini membawa kita dekat dengan tujuan kita. Bapak Ibu, dosen pembimbing dan rekan-rekan teman-teman yang saya banggakan, percaya diri adalah bekal utama untuk menapaki masa depan. Di tengah ujian dengan semester dan tantangan kuliah, mari kita terus memupuk keberanian dan semangat pantang menyerah. Ingatlah, kita tidak berjalan sendiri. Di samping kita ada dosen yang pembimbing, keluarga, dan saudara yang selalu mendukung. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, tentu kita tahu betapa pentingnya untuk menyampaikan ide dengan percaya diri. Ketika kita menyampaikannya dengan percaya diri, pesan yang kita sampaikan terasa lebih kuat dan menginspirasi orang. Bersama-sama, kita akan mengharumkan nama kampus kita dengan prestasi yang kita raih. Kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lainnya. Ketika kita menunjukkan sikap percaya diri dan optimisme, mereka akan termotivasi untuk berbuat lebih baik. Kita adalah generasi penerus bangsa yang diandalkan untuk membawa kemahan. Keberhasilan kita adalah harapan orang tua dan guru. Jangan pernah sia-siakan kepercayaan itu dengan menyerah sebelum berjuang. Mari buktikan bahwa kita layak mendapatkan kepercayaan itu. Bapak Ibu, teman-teman, kita adalah calon pemimpin masa depan. Masa depan cerah nanti kita yang berani bermimpi dan bertindak. Yakinlah, dengan semangat seperti ini, khususnya saat pasti menanti. Bapak Ibu, teman-teman, percayalah, kepercayaan diri adalah bahan bakar semangat kita. Sebelum saya akhiri, mari kita tetap semangat dan ingat, bersama kepercayaan diri kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.